Ya, kita kembali ke Lidak. Kali ini di sebelah gua, kalian pasti udah pada tahu nih mobil apa. Ini Yaris generasi kedua yang pertama kali keluar, alias di tahun 2014. Jadi kalau kita balik ke sejarah dikit tuh kan Yaris itu tuh pertama keluar 2006 sampai 2013. Ada 3 kali facelift. Memang di tahun 2013 itu udah barang-barang terakhir tuh. Jadi orang juga udah pada nggak semangat beli Yaris karena udah tahu juga akan ada Yaris yang baru. Cuman belum kebayang bentuknya kayak gimana. Nah, ternyata bentuk yang dikasih Yaris, bentuknya jauh banget beda sama yang sebelumnya. Ini jauh lebih lebar, jauh lebih panjang, lampu-lampunya lebih sipit, dan memang benar-benar terlihat dia itu all new. Yuk, pertama kali kita lihat dari depan yuk. Kita lampunya dulu nih. Lampunya dia udah dikasih proyektor, walaupun dia masih halogen kuning. Lampu kecilnya, lampu sen masih halogen biasa. Ini udah ada fog lamp, lalu dia punya garnish ke depan. Waktu itu zamannya ini kan tipe yang TRD sport itu, jadi ini tuh dia udah ada di RL-nya di kiri kanan, jadi ngikutin zaman kekiniannya, karena di tahun 2012-13 itu kan di RL itu di running light itu kan lagi tren, jadi dia punya kayak gini. Cuman memang ada kelemahan, sehingga kalau tipe TRD ini dia jarak gap ini pendek banget, jadi suka mentok bumpernya. Dibilangnya ini kan Yaris lele. Kenapa dibilangnya lele? Karena dia dari sini grillnya patah ke sini kayak kumis lele, makanya dibilang Yaris lele. Penyegaran sih bagus. Kita samping. Nah, di sampingnya dia kata ini kayak ada body kit tambahan di sini nih. Ini add-on-nya. Tapi sih dia nih masih udah 6 tahun ya, tapi mau terus 7 tahun malah dia bisa rekat banget. Untuk bannya sendiri dia pakai velg yang model baru ini. Dia itu waktu itu pakai ban ring 16. Profil bannya 205 50 R16. Ini bannya Bridgestone. Warnanya memang mulai memakai warna-warna yang gelap kayak gini waktu itu. Di tahun itu. Saya ke samping, di samping emang dia polos sih. Dia nggak main-main kayak ada side body moldingnya, nggak ada. Dia cuma main di garis body aja, simple, tapi jadi tidak berlebihan. Dia ada add-on di sini juga nih, di side stepnya, dan ada lambang TRD dan ada stiker TRD. Mobil ini cukup panjang jauh dari yang sebelumnya, dan ini juga berkesan dia lebih pendek karena jadi bisa jauh tuh. Kalau dulu yang Yaris Bapau tuh kita lebih tinggi lah dia, karena bentuknya lebih bulat daripada ini. Di belakang, depan tadi rem cakram, belakang juga rem cakram. Ini ada aksen kayak black piano gitu ya, tapi dia dikasih talang air bawaannya. Spion Yaris ini spion baru yang kemudian dikembar oleh Toyota yang lain. Lampu belakang nih, lampu belakangnya gede banget. Bentuknya baru, jauh lebih segar, tapi emang belakang itu lebih tidak se ekstrim yang depan bentuk perubahannya. Jadi depan belakang tuh lebih simpel lah. Dia ada add-on lagi di bagasinya, di bumper belakang, lebih sporty memang. Dan dia selalu ada logo ini, TRD Sportivo, tipe tertingginya waktu itu. Jadi di mana-mana ada TRD Sportivo. Tadi di samping ada, di sini ada, di sini ada, di bumper ada, di emblem ada, sini di bagasi. Semua menandakan dia versi TRD. Jadi ini juga dikasih spoiler belakang, dia udah pakai defogger, ada head high mount stop lampnya di sini, wiper, ini ada aksen garnish chrome-nya sedikit, cukup rapi lah. Jadi memang mobil ini waktu itu cukup menarik perhatian karena memang bentuknya seger banget. Kuncinya juga dia sama kayak sebelumnya, karena Yaris dari pertama keluar 2006 dia udah punya kilas. Kuncinya sama tapi beda bentuk aja, fungsinya mirip, dia hanya bisa buka dan tutup. Untuk bukanya kita tinggal seperti gini, kuncinya kita tekan, bukanya tinggal gini seperti biasa lah kayak gitu. Kalau kita lihat ke dalamnya nih, teman-teman bisa lihat dalamnya ini waktu itu zamannya semua dia pakai jahitan-jahitan palsu nih. Jadi semua ini nih plastik, hard plastik, tapi dikasih jahitan-jahitan palsu kayak gini. Banyak orang nggak suka waktu itu karena tipe dikasih jahitan-jahitan kayak gini tuh kemudian diikutin oleh semua jenis mobil waktu itu. Ini semua jahitan palsu, jadi ini nggak ada bahan fabric sama sekali di pintu.
Dia hanya ada aksen black piano kayak gini doang. Sama seperti dari sebelumnya, di sini fiturnya ada power window, door lock sama central locknya di situ. Lalu ada cup holder yang lebih gedean dikit. Dia bisa 2 botol. Terus, nah ini kalau kita dalam ya, ini kan kembaran juga sama Vios waktu itu kan. Jadi memang dashboard Yaris sama Vios yang sebelumnya ada di tengah, ini kembali ke sisi driver lagi. Tapi sebelum kita ke dalam, di luar tadi udah ya, udah semua sih. Asalnya kita coba sama-sama lihat ke dalam yuk. Hampir lupa sebelum kita ke dalam, kita lihat dulu mesinnya. Karena ini generasi yang awal keluar, ini kan tahun 2014 ya, jadi mesinnya masih mesin yang sama Yaris sama Vios. Mesin yang dipakai dari tahun 2002 sampai tahun berapa ya? 2017 atau 18. Lama emang Toyota pakai mesin ini. One NZFE, mobil mesin yang dikenal bandel banget, minim perawatan, makanya terus dipakai sama Toyota sampai akhirnya Toyota dituntut juga lama-lama untuk harus melakukan perubahan mesin lah. Makanya dia sekarang bentuknya mesinnya udah pakai yang dual VVT-i. Mesin ini dikenal bandel banget, tenaganya cukup besar, pasti udah pada tahu lah. Dia di mesin ini juga dicat seluruh bodinya, lalu dikasih peredam. Bentuknya benar-benar sama banget ya sama yang di Vios nih, benar-benar kayak cuman plak-plak doang gitu kesannya. Kadang ada yang berubah. Dia udah ada ABS, ada EBD juga. Nggak usah ragu lah mesin ini mas. Oke, baru kita ke dalam. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil Yaris nih. Nah, sebelumnya kuncinya nanti udah lihat ya, kilas kayak gini. Dia start stop engine-nya ada di sebelah kanan, sebelah sini nih. Nah, itu dia ada start stop engine sama ada pengatur spion. Itu aja sih. Nah, kita nyalain ya. Karena panas juga. Khas suaranya One NZFE dari mobil Yaris, di mobil Vios. Semua sama, kita nyalain AC-nya dulu. Oke, nah ada apa di dalamnya? Jadi pertama kali kita masuk ke sini yang kita lihat memang dia lebih dia lebih turun posisinya daripada yang pertama. Jadi kesannya lebih sedan ya daripada Yaris yang bapau. Dapat apa di dalam? Semuanya yang tadi dijelasin juga, banyak jahitan-jahitan palsu nih di dashboard. Di sini manjang sampai sini. Kayak gitu, tapi dia juga kelengkapannya juga mirip sama yang sebelumnya. Dia udah dikasih tweeter juga, dia spion udah bisa retract, dia samping sini ada pegangan tangannya ada, ini juga sun visor udah ada kaca, mirip sama Yaris yang sebelumnya. Sebetulnya ini lampunya masih mirip, ini juga ada kacanya tapi memang ada lampunya. Yang beda adalah di dashboard berubah total, artinya kita semua tahu dulu Yaris sama Vios di tengah. Sekarang Yaris dan Vios generasi ini dia balik lagi posisinya di driver. Speedometernya masih analog, baik dari RPM, kecepatan, dan di sini ada informasi bensin. Tapi memang ada digitalnya untuk posisi transmisi, ada jam juga, ada odo. Nah, kalau kita klik di sini, dia bisa milih trip A, trip B, range bensinnya berapa lagi, average bensinnya berapa. Ini real tadi, average speed udah balik odo. Jadi cukup komplit. Karena Yaris yang sebelumnya, walaupun tipe yang paling tinggi, dia nggak ada gitu kayak gitu-gitunya. Karena dia memang keluarnya waktu Viosnya keluar 2007 udah ada perhitungan average kayak gini-gini MID. Tapi di Yaris sampai terakhir memang nggak ada. Setir bentuknya udah berubah, lebih bagus. Tapi memang kulitnya udah mulai ngelotok nih. Tapi tenang, kulit mah bisa di retrim. Bisa di retrim tanpa juga nyabut setir bisa. Dia udah dikasih steering switch yang generasi sebelumnya juga udah. Pengaturan wiper juga dia udah sama seperti yang sebelumnya, bisa diatur juga interval waktunya. Si sen di sebelah kanan, fog lamp juga ada di sini, gabung sama lampu yang besar. Jadi nggak ada tombol terpisah untuk fog lamp, sama seperti yang sebelumnya. Untuk head unit dia menggunakan head unit Toyota nih, cuman bentuknya yang udah bisa diganti dengan mudah tanpa harus beli bingkai. Karena kan yang dulu benar-benar harus beli yang bingkainya banget ya. Nah, ini dia di tengah gini, ada AC di bawahnya. AC-nya dia udah digital. Jadi tahun 2014 dia udah digital, bisa auto, dan kita bisa pilih temperaturnya.
Di bawah sini ada ruang penyimpanan kecil, soket lighter, 2 airbag di sini. Lalu di sini semuanya hard plastik ya. Ini ada black piano. Ini lacinya nggak soft opening. Dia kebagi ada 2 separator kayak gini. Lumayan lah. Transmisinya matic. Memang bahan-bahan yang gini tuh apa ya, kelihatan lebih cepat baret ya. Harus agak lebih dirawat nih. Yang tipe yang punya warna-warna kayak gini, karena pasti emang nggak bisa ngelak, ini pasti banyak gampang untuk ada luka-luka kayak gini. Dia maticnya 4 speed konvensional, karena ini maticnya juga sama aja sama Yaris sebelumnya. Dia nggak ada handrest, dia ada handbrake di sini. Ini ada ruang penyimpanan kecil dan ini ada cup holder seperti itu. Untuk spionnya dia juga masih yang model siang dan malam. Posisi nyetirnya sih lumayan ya. Coba gue pasin dulu. Kalau gue pas, ini kalau paling mundurnya bener-bener paling mundur. Jadi di Yaris yang lama gue tingginya 179 cm, kakinya cukup panjang, sehingga kalau di Yaris yang lama itu mau di paling mundur juga, udah jok paling rendah, kursi paling mundur pasti nggak enak, cepet capek karena ininya nekuk banget. Tapi kalau ini bener-bener sampai bisa nggak nyampe nih, mundurinnya bener-bener bisa sampai pol, dan belakangnya masih ada sisa tuh. Jadi gue mau pasin seukuran tinggi gue segini. Nah dia juga bagusnya, walaupun ini udah pas seperti ini, dia masih bikin tangan nekuk, sehingga perjalanan yang panjang nggak bikin lebih cepet capek. Posisi setirnya walaupun dia hanya tilt, tapi dia nggak bisa teleskopik, tapi posisinya udah lumayan antara jarak tangan dan setir. Itu sih. Sekarang kita coba lihat ke belakang yuk. Kalau depan udah itu aja. Adjuster ininya nggak bisa diatur nih, kursinya dia fix, nggak bisa diatur naik turun tingginya. Oke, sekarang coba kita lihat ke belakang aja yuk. Nah ini di kursi belakang Yaris ya, surprisingly jauh nih sama Yaris yang pertama, dan bahkan sama Vios pun agak jauh ya. Jadi ini tuh lega loh. Jadi di posisi setir tadi pun ini di belakang masih sisa banyak banget. Ini posisi nyendernya lumayan tegak sih, tapi lega loh kakinya, dan kita bisa nyelipin kaki kita ke bawah jok depan. Sandarannya lumayan tegak tapi nyaman. Jadi untuk jarak jauh nih mah enak. Speaker tadi ya, di pintu ada speaker di depan 2, di sini juga ada 2, jadi ada 4. Untuk joknya sendiri nih kayaknya nggak bisa. Ini beda sama Yaris yang pertama ya. Yaris yang pertama yang tipe tertinggi, dia itu bisa direbahin sedikit. Kalau ini dia fix, nggak bisa. Tapi dia punya 3 penyaga kepala yang mesti bagus, jadi itu bisa 5 proper. Kalau gua coba duduk di tengah ya. Kalau di tengah kayak gimana? Di tengah juga enak kok, karena dia rata ya si kakinya bawahnya, sehingga di tengah juga proper aja, walaupun setinggi gua. Enak ini, lega. Gak sangka lega juga. Di belakang dapat apa? Nggak ada apa-apa ya. Ini ada dari kursi, dari pelapis jok aja dapat ruang penyimpanan. Kiri kanan ini nggak ada ruang penyimpanan nih. Di pintu juga nggak ada tempat naruh apa nggak ada. Cuman buat pegangan tangan sedikit aja. Buat naruh tangan ada. Itu aja sih. Dia seat belt juga ada 3 titik ya yang di tengah. Bagus. Bisa kita ke bagasi. Bagasi gede harusnya. Ini benar. Jadi ini spion apa untuk membuka bagasi, dia tuh kan kayak udah kilas ya. Jadi dia punya akses di sini. Kita tinggal sentuh aja tuh di balik ini. Nah, spionnya kayak gini belakangnya bagasinya. Bagasinya lega nih. Banyak barang, ada pembungkus mobil, tapi ini ada bibir yang lumayan panjang nih, gapnya lumayan nih. Kalau naruh barang agak banyak, dia bisa lumayan. Dan di bawah ini ada ban serep yang ukurannya full size, dan velgnya juga sama, nggak jadi velg kaleng. Dia udah tempat penyimpanan buat nyelipin barang nih. Ada ban maksimal 2 kilo. Bagasinya gede nih, bisa buat naruh barang nih kan. Kunci-kunci gini aja masih gede banget, masih bisa kelihatan bisa nyimpan yang banyak. Dia dapat apa di belakang nggak ada nih, tutup ini doang. Penutup bagasi, holder buat nutup, dia ada separator nih, tinggi juga tapi separatornya. Jadi kalau kalian naruh tisu nih di sini,
buka bagasi pasti kejungkel nih, kecuali dia mau di kecuali ini nggak dipasang ya. Tapi kalau dipasang jadi bener-bener kebuka banget. Memang kebuka gini bagus sih buat naruh barang. Udah sih kayak gitu, lumayan ya gede. Lampu belakang semua masih halogen. Apa kesimpulan mobil ini? Ya kalau kalian cari mobil yang mudah, bentuknya masih sampai sekarang bentuk ini kan masih dipakai nih. Jadi ini cocok buat kalian yang masih cari mobil yang bentuknya masih sama seperti sekarang. Harga juga nggak terlalu tinggi. Ini dibanderol harga kalau di marketplace itu senilai 140 sampai 150 jutaan. Ada juga yang jual sampai 170 juta, balik lagi kondisi. Menurut gue sih mobil ini cocok buat kalian yang mencari mobil yang irit, lega, tapi juga masih bentuknya masih bisa dinikmati sampai sekarang. Apa aja kelemahan mobil ini? Yang pertama ini, bumper yang pendek tadi, sehingga bikin dia jadi sering banget mentok. Sama setir, kelemahan mobil setirnya itu radius putarnya itu pendek banget nih, gue liatin. Jadi gini nih, kalau kita putar setir, ini lurus nih, ini kan lurus nih setirnya. Coba setirnya kan lurus nih. Nah, kalau ini kita putar, biasanya kan kita satu kali, dua kali masih bisa kan? Dia habis di sini. Biasanya kita kan masih bisa lagi, sedikit lagi sampai sini. Tapi dia habis di sini. Jadi mobil ini emang pertama kali gue nyoba mobil ini tahun 2014 ini. Waktu mau muter waktu itu di Bandung ya, di Dago. Temen gue yang punya bilang, ancang-ancang. Gue bilang, ngapain ancang-ancang? Jadi pas muter, kok segini doang? Karena yang Yaris sebelumnya itu bener-bener bisa enak. Tapi ini pendek banget dan itu kelemahan mobil ini. Yang katanya sekarang di generasi yang all new Yaris, versi new Yaris yang sekarang itu udah diperbaiki. Jadi udah lebih tegak. Itu yang kalian pikir kalau ambil mobil ini kelemahannya. Yang ambil TRD ya, dia pertama bumpernya seperti itu, yang kedua setirnya ini emang radius puternya cukup cukup jelek lah. Kayak kalian bawa mobil kecil tapi kalian kayak bawa mobil gede gitu, nggak bisa muter di mana-mana, nggak gampang. Pasti yang pakai Yaris kayak gini tahu deh kayak gimana jelek radius puternya. Ya mungkin itu aja dulu videonya. Kalau ada yang mau ditanya soal mobil ini bisa komen. Kalau kalian yang pernah pakai mobil ini dengan mesin yang One NZF atau mesin yang 2 VTI, boleh komen juga karena perbedaannya seperti apa nggak kebayang sih. Cuman pasti lebih halus, tapi kan mesin ini emang terkenal lebih bandel dan mungkin perawatan lebih mudah. Maticnya juga belum CVT, masih yang konvensional. Mungkin sekian dulu aja dari Otodidak. Terima kasih udah nonton. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini kalian like, bisa kalian share juga, dan jangan lupa subscribe ke channel Otodidak kalau belum. Sampai kita ketemu lagi di video-video yang lain dengan mobil yang lain. Terima kasih.